Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Soimin dan soimat, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan sehat badan terus panjang umur sampai bertemu dengan akhir dan penghujung bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu berbahagialah kita, karena kita insya Allah sudah mengumpulkan pahala yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula kita merasa bergembira karena sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang dan sehat badan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Soimin dan soimat yang berbahagia, pernah Nabi sabdakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa kandungan isi Ramadan, maka mereka akan berharap seluruh bulan yang ada dalam satu tahun itu isinya Ramadan. Tetapi banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang ketika Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Banyak mereka yang penuh dengan sukacita dan bergembira, bukan lantaran bergembira dikekang oleh puasa dan menahan makan dan minum di siang hari, tapi mereka bergembira sudah dibebaskannya makan dan minum, sudah dibebaskannya berbuat apa saja. Nah, ini yang menjadi kesalahan besar buat kita. Memang benar ada sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, "Yashaimi farhatani." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan dan kesenangan. Farhatun inda iftarih, kesenangan ketika dia berbuka. Berbuka ini ada dua, apakah berbuka menjelang adzan maghrib ataupun berbuka ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika mereka bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata farhatun di sini, kesenangan dan kebahagiaan, adalah kesenangan yang wajar dan kebahagiaan yang wajar. Namun bukan kebahagiaan karena kita terlepas dari sifat-sifat lapar, terlepas dari kita bebas berbuat apa saja, bahkan berbuat maksiat kita merasa boleh di luar bulan Ramadan. Tapi ini adalah karena kebahagiaan ketika Nabi kita mengatakan kita dilarang bersedih hati ketika Idul Fitri. Semuanya harus bergembira, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik yang tua ataupun yang muda. Nabi kita menganjurkan agar supaya Idul Fitri kita merasa berbahagia. Dan berbahagianya itu adalah bukan karena kita terlepas dari kekangan-kekangan makan dan minum ataupun kekangan-kekangan larangan-larangan yang lainnya. Nah, dari sinilah karena kita mendapatkan kemenangan. Berbahagia karena kita mendapatkan kemenangan. Sebulan penuh kita sudah melawan larangan-larangan ataupun meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita sebagai kaum muslimin. Bukan hanya larangan-larangan makan dan minum di siang hari, tapi larangan-larangan perbuatan maksiat pun kita sudah lepas ketika kita berakhir Ramadan tersebut. Apakah kita sudah terbiasa tidak berbuat dusta kepada orang lain, tidak berbohong kepada orang lain? Apakah kita sudah terbiasa tidak menjelekkan keburukan-keburukan orang lain? Dan ini bukan berarti ketika kita selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal, kita kembali boleh berbohong, kita kembali boleh menggunjing orang lain. Tetap, karena pada hakikatnya inilah yang Nabi sabdakan, khamsun yuftirna siyam, 5 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Dan pada hakikatnya 5 hal ini adalah memang betul-betul dilarang, bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja, tapi di setiap hidup kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 5 itu adalah al-kadibu, berbohong, al-ghibatu, menggunjing orang lain, an-namimatu, mengadu domba, al-yaminul fajiru, sumpah palsu, wan nadratu bisyahwatin, dan melihat dengan penuh syahwat. Dan ini pun seandainya pun Ramadan berakhir, tetap kita harus tahan dan kita puasakan yang 5 ini sekalipun Ramadan sudah berakhir. Dan Ramadan berakhir kita cukup tidak makan dan tidak minum, kemudian kita bebas makan dan bebas minum, tetapi dalam ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, janganlah kita berbahagia. Anjuran kami, bersedihlah kita karena Ramadan meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan Ramadan.
Ketika ada orang yang merasa puas dia Ramadan berakhir, berarti dia meninggalkan Ramadan. Tapi kita jadikanlah Ramadan yang meninggalkan kita, dan ini kita harus merasa bersedih hati. Dan hadirin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih diterima lagi dan dilipat gandakan pahalanya dibanding puasa kita dari tahun-tahun kemarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.